Gua akan menceritakan pengalaman milik teman masa kecil dulu. Jadi, 5 tahun yang lalu, gua ada acara reuni kecil-kecilan dengan teman SD. Layaknya reuni, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Dalam hal ini, masa kecil waktu SD. Banyak hal yang gak pernah basi untuk diceritakan kembali. Banyak kisah yang sangat menarik untuk dibahas lagi. Macam-macam topik jadi bahan perbincangan. Tapi yang paling seru, tentu saja ngomongin tentang cerita seram, hantu, mistis, dan yang seirama. Gue dan teman-teman SD ini kebetulan tinggal bukan di kota besar. Jadinya masih banyak tempat dan wilayah yang cukup seram untuk ditatangi waktu itu. Jadinya kisah masa kecil banyak dibumbui oleh pengalaman seram menjurus menakutkan. Singkatnya, ada satu teman, Ana namanya. Dia bersama keluarganya masih tinggal dan menetap di Cilegon. Ana ini waktu itu menceritakan pengalaman seram yang sedang ia alami saat itu. Dan gue sangat tertarik. Kenapa tertarik? Karena Ana membahas tuyul. Ya, tuyul. Jadi waktu itu Ana cerita kalau di rumah tempat dia tinggal beberapa kali kehilangan uang. Awalnya dia pikir pelakunya adalah anaknya yang masih SD atau ART. Kejadian ini cukup membuat Ana dan suami resah. Sempat beberapa kali berakhir dengan pertengkaran. Uang yang hilang juga cukup lumayan, ratusan ribu sekali hilang. Setelah sudah Ana yang beberapa kalinya ada kehilangan, akhirnya dilakukan penyelidikan. Ditanyalah satu persatu anggota keluarga di rumah. Jawabannya sudah pasti nggak ada yang mengaku. Baiklah, setelah melakukan penyelidikan tanpa hasil, Ana dan suami memutuskan untuk membeli peti besi yang ada kuncinya. Peti besi yang cukup besar untuk menampung uang dan barang berharga lainnya. Setelah sudah punya peti besi itu, beberapa minggu lamanya nggak ada kejadian kehilangan lagi. Tapi sebulan kemudian ternyata kejadian lagi. Uang di dalam peti hilang. Kata Ana, padahal kunci peti diletakkan di tempat yang sangat tersembunyi. Gak mungkin ada yang tahu selain dia dan suaminya. Yang anehnya lagi, peti besi masih dalam keadaan terkunci ketika Ana sadar kalau isinya sudah berkurang. Petinya gak rusak sama sekali. Isi dalam peti besi itu gak semuanya hilang. Masih ada sisa sekitar ratusan ribu dan perhiasan. Gak habis seluruhnya. Mereka pun bingung. Masa peti besi dalam keadaan terkunci tapi masih bisa hilang juga di dalamnya? Gimana caranya? Penasaran, akhirnya mereka memutuskan untuk memasang kamera pemantauan. Kamera itu diarahkan ke pintu lemari besar, tempat di mana peti besi berada di dalamnya. Setelah kamera terpasang dan difungsikan, video hasil pantauannya rutin dilihat oleh Ana, nyaris setiap hari. Sama kejadiannya dengan ketika mereka baru beli peti besi sebelumnya. Gak terjadi kehilangan uang dan benda berharga dalam peti selama kira-kira sebulan setelah kamera terpasang aman. Tapi tiba-tiba sebulan kemudian terjadi lagi. Ada sejumlah uang yang hilang. Kali ini jumlahnya banyak, sampai jutaan rupiah. Gemas, akhirnya Ana dan suami memeriksa video tangkapan kamera. Akhirnya ketahuan deh malingnya siapa. Begitu kata mereka sebelum menonton video. Sangat yakin kalau pencurinya akan tertangkap kamera. Tapi ternyata gak seperti itu. Kamera sama sekali gak menangkap gambar apa-apa. Pencurinya gak kelihatan. Gak terlihat ada orang yang membuka lemari lalu membuka peti besi untuk mencuri isinya. Tidak ada. Lalu, siapa yang bisa mengambil isi peti besi tanpa membuka pintunya? Saat itulah Ana dan suami terbesit pikiran kalau yang mencuri bukan manusia, tapi makhluk gaib. Ana yang dari kecil dulu memang sudah percaya dan sering bergelut dengan hal-hal mistis, langsung punya banyak pertanyaan di kepalanya. Untuk menjawab itu, suami Ana punya ide untuk membuktikannya. Jadi, suamiku langsung pergi ke pasar
Dia mau membeli abu gosok. Begitu kata Ana ketika dia menceritakan kejadian kepada kami. Abu gosok? Buat apa, nak? Tanya gue penasaran. Buat yang belum tahu, abu gosok yang Ana maksud adalah benda yang bentuknya seperti pasir, terbuat dari hasil pembakaran. Kalau orang-orang di pedesaan dulu menggunakan abu gosok untuk mencuci piring atau perabotan rumah lain, lebih seringnya buat cuci piring. Abu gosok itu nantinya ditaburkan di sekeliling peti besi dan sekitar lemari, ditaburi tipis-tipis. Begitu kata Ana. Terus, kenapa harus abu gosok? Kata suamiku, abu gosok gak bisa terdeteksi oleh si makhluk pencuri. Yang waktu itu kami belum tahu makhluk jenis apa si pencuri ini. Begitu penjelasan Ana. Sudah. Ya sudah, akhirnya Ana dan suami menaburkan abu gosok di sekitar peti besi dan lemari, ditabur tipis-tipis. Setelah itu mereka hanya bisa menunggu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, gak ada kejadian apa-apa. Uang dalam peti masih utuh. Tapi hampir 2 bulan kemudian, akhirnya kejadian lagi. Uang di dalam peti hilang sebagian. Pada kejadian kali ini, kamera pemantau tetap gak menangkap apa-apa. Gak ada objek yang tertangkap kamera sedang mencuri. Tapi, gak demikian dengan abu gosok. Abu yang ditabur pada sekitar peti dan lemari, abu gosok itu menangkap jejak pelaku pencurian. Di atas taburan tipis abu gosok, Ana dan suami melihat ada jejak berbentuk kaki kecil yang sepertinya datang lalu kemudian pergi. Jejak kaki ini seukuran kaki bayi manusia yang baru lahir. Segitu ukurannya. Ana dan suami jadi bisa menarik kesimpulan siapa pencuri uang mereka selama ini. Sepertinya tuyul. Masih tentang tuyul. Di kampung tempat tinggal gua waktu kecil, dulu juga pernah ada peristiwa yang cukup heboh. Ada beberapa warga yang kehilangan uang dan benda berharga di rumahnya. Sontak seluruh warga langsung giat melakukan sikampling atau jaga malam. Tapi walaupun sudah ada sikampling dan kewaspadaannya tinggi, tetap aja masih ada berita kehilangan. Yang paling banyak diberitakan adalah kehilangan uang. Benar, namanya juga di kampung. Maka beredarlah cerita-cerita yang bilang kalau pelaku pencurian adalah tuyul, si makhluk legendaris. Setelah beredar tentang cerita tuyul itu, selanjutnya kampung gue ini jadi lebih mencekam. Apalagi kalau malam hari. Banyak dari warga yang gak berani keluar malam, lebih merasa aman di rumah saja, menjaga uang dan harta lain miliknya. Nah, entah kebetulan atau enggak, ketika sedang senter-senternya cerita tentang tuyul ini, gue dan bapak waktu itu mengalami kejadian ganjil yang cukup menyeramkan. Jadi pada suatu malam, kami pulang ke rumah setelah berkunjung dari rumah saudara. Gue dan bapak berboncengan menggunakan motor. Waktu itu kalau nggak salah, gue masih SD kelas 4. Jadi masih bisa duduk di depan kalau naik motor bareng bapak. Seperti yang gue bilang tadi, waktu itu lagi senter-senternya cerita tentang tuyul gentayangan. Jadinya suasana kampung sudah sepi banget ketika kami sampai jalan masuk. Ya karena sudah hampir tengah malam juga, sekitar jam 11. Waktu itu bapak sengaja lewat jalan belakang yang masih sangat sepi, melewati jalan tanah kecil menembus perkebunan pohon kelapa, dan lewat satu pekuburan juga. Pokoknya seram lah suasananya. Gue yang tadinya sudah mengantuk, jadi kembali segar karena merasakan keseraman suasana. Ada-ada aja bapak ini, kenapa juga lewat jalan belakang gini pak? Kan serem. Gue bilang begitu ke bapak. Biar cepet Bri, kan jaraknya lebih pendek, jawab beliau. Ya sudah, gua hanya bisa pasrah sambil terus memandang ke depan. Pemandangannya nyaris gelap karena hanya dibantu cahaya dari lampu motor bebek Suzuki 100cc. Angin malam begitu dingin, tapi tetap aja aku tegang memperhatikan jalan yang sepi banget ini. Sampai akhirnya tiba-tiba bapak menginjak pedal rem mendadak. Sampai akhirnya motor berhenti
padahal rumah kami hanya tinggal beberapa menit lagi jaraknya. "Ada apa, Pak?" tanya gue. Bapak diam aja, tapi bersuara peran. "Shh." Gue yang penasaran kenapa tiba-tiba motor berhenti. Mendengar suara bapak seperti itu, langsung memperhatikan sekitar, menajamkan penglihatan. "Jangan takut ya, Bri." Begitu kata bapak bilang tadi. Gua diam, gak berani bilang apa-apa. Dan beberapa detik kemudian, akhirnya gue mendapat jawaban kenapa bapak sampai berhenti mendadak. 2 atau 3 meter di depan kami, di bawah cahaya lampu motor yang gak terlalu terang, gue melihat ada 2 sosok kecil sedang berdiri di tengah jalan. Sosok ini tingginya hanya sekitar 30 atau 40 cm. Bentuknya seperti anak kecil tanpa pakaian sama sekali. Warna tubuhnya gelap, tapi bukan seperti gelap bayangan atau siluet. Hitam gelap seperti arang kering. Gua cuma diam memperhatikan 2 sosok seram itu. Mereka terus berdiri diam, seperti sedang memperhatikan kami juga. Saat itu gue mendengar juga bapak sedang membaca doa. Ayat-ayat suci keluar dari mulutnya. Entah sudah berapa menit lamanya, akhirnya 2 sosok itu bergerak pergi dari tempatnya, berlari kecil, masuk ke dalam gelap, lalu menghilang.